Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 statistik kelas E3 yang beranggotakan Fahri Rizky Putra dan Nugra Aulia akan menjelaskan materi tentang probabilitas. Pertama, saya Fahri Rizky Putra akan menjelaskan tentang probabilitas. Yang pertama yaitu pengertian probabilitas. Probabilitas adalah ukuran kemungkinan bagi suatu kejadian atau event untuk terjadinya percobaan atau eksperimen yang dilaksanakan dalam kondisi tertentu. Setiap kemungkinan yang dihasilkan dari percobaan disebut hasil atau outcome. Kedua, himpunan. Himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan statistika disebut dengan sampel atau ruang sampel. Contohnya, yang pertama ada pelemparan uang logam, yang mana sampelnya ada angka dan gambar. Yang kedua ada pelemparan sebuah dadu, itu ada 3, 4, 5, dan 6. Sebagainya. Tentunya itu kejadian atau event. Suatu kejadian himpunan dari ruang sampel. Komplemen suatu kejadian A terhadap S adalah semua unsur S yang tidak termasuk A. Komplemen A dinyatakan dengan lambang A aksen atau A komplemen. Irisan dua kejadian A dan B dinyatakan dengan A irisan B adalah kejadian yang unsurnya termasuk dalam A dan B. Kejadian A dan B saling meniadakan atau terpisah bila A irisan B tidak sama dengan 0, yakni bila A dan B tidak memiliki unsur persekutuan. Gabungan dua kejadian A dan B dinyatakan dengan lambang A gabungan B adalah kejadian yang mengandung semua unsur yang termasuk dalam A atau B atau keduanya. Berikut adalah diagram Venn. Pertama ada A gabungan B, A irisan B, A komplemen, dan sebagainya. Selanjutnya ada kombinatorik, menghitung titik sampel. Bila suatu operasi dapat dikerjakan dengan N1 cara, dan bila untuk setiap cara ini operasi kedua dapat dikerjakan dengan N2, dan bila untuk setiap kedua cara dengan N3, dan seterusnya, maka daratan K operasi dapat dikerjakan dengan A kali N1 kali N2 kali N3 sampai NK. Itu adalah contoh soal mengenai kombinatorik. Pertama, berapakah titik sampel dalam ruang sampel bila 3 mata uang logam dilempar sekali? Koin pertama dapat menghasilkan N1 itu 2 posisi, itu angka dan gambar. Untuk setiap posisi tersebut, koin kedua dapat menghasilkan N2 juga 2 posisi. Dan koin ketiga juga akan mendapatkan 2 posisi. Jadi, 3 koin tersebut akan menghasilkan N1 dikali N2 dikali N3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8 posisi. Berikut adalah contoh kedua. Berapa titik sampel dalam ruang sampel bila 3 buah dadu dilempar sekali? Dadu pertama akan menghasilkan N1 sama dengan 6 posisi, dan N2 juga 6 posisi, dan N3 juga 6 posisi. Jadi, ruang sampelnya, ruang sampelnya adalah 216 posisi yang didapat dari 6 kali 6 kali 6. Selanjutnya ada permutasi. Permutasi adalah suatu susunan yang dapat dibantu dari suatu kumpulan benda yang diambil sebagian atau seluruhnya. Contohnya, ambilnya 4 huruf A, B, C, D, permutasi yang dibuat itu dapat A, B, C, D, A, B, D, C, A, C, B, D, A, C, D, B, A, D, B, C, dan seterusnya. Yang mana N1 dapat 4 pilihan huruf, untuk N2 3 huruf, dan N2 3 huruf, dan N3 2 huruf. Dan terakhir N4 akan mendapat 1 huruf. Sehingga permutasi yang dapat dibuat oleh 4 huruf tersebut adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24 kali 1. Banyak permutasi N benda berlainan bila diambil R sekaligus. Itu berikut adalah rumusnya. Contohnya, banyak permutasi 2 huruf A dan B adalah 2. Banyak permutasi yang dapat dibuat dari 2 huruf bila 1 huruf diambil sekaligus. Ya, dan berikut adalah penjelasannya.
dimasukkan ke rumus 2P1 sama dengan 2 faktorial per 2 kurang 1 faktorial sama dengan 2 per 1, maka akan mendapatkan hasilnya 2. Itu contoh kedua. Banyak permutasi 5 huruf A, B, C, D, dan E adalah 120 faktorial. Banyak permutasi yang dapat dibuat dari 5 huruf bila 3 huruf diambil sekaligus. Itu penjelasannya 5 huruf diambil 3 huruf. Sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 120 dikurang 2, maka mendapatkan permutasinya adalah 60. Berikutnya adalah kombinasi. Kombinasi adalah banyak cara memilih R benda dari sejumlah N tanpa memperdulikan urutannya. Banyak kombinasi dan dari N benda yang berlainan bila diambil sebanyak R sekaligus, rumusnya adalah sebagai berikut. Contohnya, yang pertama, bila ada 7 orang dari Fakultas Ekonomi dan 4 orang dari Fakultas Kedokteran, carilah banyak panitia 4 orang yang dibuat beranggotakan 3 Fakultas Ekonomi dan Fakultas Kedokteran. Maka jalannya yaitu menggunakan rumus tadi dari 7. Yang pertama adalah banyak cara memilih 3 Fakultas Ekonomi dari 7 orang, maka 7 diambil 3 dari 7. Faktorial dibagi 7 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Maka hasilnya akan mendapat 5040 dibagi dengan 144 akan mendapatkan 30. Banyak cara memilih seorang dari Fakultas Kedokteran dari 4 orang adalah yang pertama, yaitu jalannya adalah dipilih 1 orang dari 4 orang Fakultas Kedokteran. Itu 4 faktorial dibagi 4 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial, maka hasilnya akan mendapat 24 dibagi 6 sama dengan 4. Jadi, sesuai dengan teorema permutasi, N1 mendapat 35 dan N2 mendapatkan 4. Maka N1 dikali N2 sama dengan 140 panitia yang terdiri dari 3 Fakultas Ekonomi dan 1 orang Fakultas Kedokteran. Contoh 2. Bila ada 5 orang Fakultas Ekonomi dan 3 Fakultas Teknik, carilah banyak 4 panitia yang dibuat beranggotakan 2 Fakultas Ekonomi dan 2 Fakultas Teknik. Caranya sama dengan tadi, itu yang pertama banyaknya cara memilih 2 Fakultas Ekonomi dari 5 orang. Diambil 2 dari 5, maka 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Maka akan mendapat 120 dibagi 12 sama dengan 10. Selanjutnya, contoh kedua, jawaban selanjutnya, banyaknya cara memilih 2 faktorial. Banyaknya cara memilih 2 fakultas teknik dari 3 orang. Yaitu 3 faktorial dibagi 3 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 6 per 2, hasilnya 3. Maka mendapat N1 sama dengan 10 dan N2 sama dengan 3. Maka 30 panitia yang terdiri dari 2 fakultas ekonomi dan 2 fakultas teknik. Selanjutnya adalah probabilitas klasik, di mana rumusnya adalah PA sama dengan NA per N. Contoh 1. Pelemparan 2 buah dadu, peluang keluar mata dadu berjumlah 7. Ruang sampel dari 2 buah dadu adalah 36, sedangkan NA-nya yaitu mata dadu berjumlah 7, yaitu ada 6. 1 tambah 1, 6, 26, 25, 34, 43, 52, dan 61. Sehingga PA sama dengan 6 per 36, atau dapat disederhanakan menjadi 1 per 6, sedangkan PA komplement 1 dikurang PA, yaitu mendapatkan hasil 30 per
6 atau diserahkan perbandingan 5/6. Selanjutnya, probabilitas klasik contoh 2, pelemparan 2 uang logam atau koin secara bersamaan, peluang muncul sisi yang sama pada kedua koin tersebut adalah yang pertama, yang itu rumusnya, ruang sampelnya sama dengan AG, angka gambar, angka-angka, gambar angka, dan gambar-gambar dengan 4. Dan NA-nya adalah angka-angka, gambar-gambar dengan 2. Sehingga PA akan mendapat 2/4, sedangkan PA komplement sama dengan 1 dikurang PA, akan mendapatkan hasil 24 juga. 2/4 juga. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Bang Anugrah kepada Bang Anugrah. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Fahri. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan yaitu jika ada n kemungkinan hasil suatu percobaan dan X menghasilkan kejadian A dan menghasilkan kejadian B, maka jika kejadian A dan B mutual eksklusif, probabilitas baik bagi munculnya kejadian A atau B dan tentu saja bukan keduanya, maka sama dengan P sama dengan A atau B atau P A YB sama dengan X tambah Y per N sama dengan X per N tambah Y per N sama dengan PA tambah PB. Jadi PAYB sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B. Aturan penjumlahan, contohnya berapa peluang mendapatkan jumlah angka 7 dan 11 bila dua dadu dilemparkan bersamaan. Misalnya seperti ini, A jumlahnya 7 dan B jumlahnya 11. Maka peluang yang akan muncul adalah A 1 dan 6, 2 dan 5, 3 dan 4, 4 dan 3, 5 dan 2, 6 dan 1. Berarti peluang yang akan muncul adalah sebanyak 6 buah kemungkinan. Yang kemungkinan kedua yaitu akan muncul 5 dan 6. 6 dan 5 akan muncul kemungkinan 2 buah. Jadi PA-nya sama dengan 6/36 atau 1/6. Sedangkan PB-nya 2/36 atau 1/18. Maka A atau B sama dengan PA tambah PB sama dengan 1/6 tambah 1/18 sama dengan 4/18 atau 2,9. Selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah probabilitas bersyarat, di mana probabilitas bersyarat terjadinya kejadian B bila diketahui bahwa kejadian A telah terjadi, yang disebut sebagai probabilitas bersyarat dan dinyatakan dengan P dalam kurung B per A. Lambang PB per A dibaca peluang B terjadi bila diketahui A terjadi. Peluang bersyarat B bila A diketahui dinyatakan dengan PB per A ditentukan oleh PB per A sama dengan P A dan B per PA bila PA besar dari 0. Seperti yang sama-sama kita lihat sekarang ini adalah contoh dari probabilitas bersyarat. Tabel berikut menjelaskan di mana A bermaksudkan pengambilan resistornya 47 ohm. Yang B pengambilan resistornya dengan toleransi 5%. C dengan pengambilan resistornya dengan 100 ohm. Contoh jawaban dari soal yang tadi, probabilitas bersyarat, jawabannya di mana dijelaskan di tabel berikut. Seperti PA sama dengan P dalam kurung 47
47 OHM sama dengan 0,5. PB sama dengan P 5% sama dengan 0,55. Dan PC P 100 OHM sama dengan 0,25. PA dan B sama dengan P 47 OHM dan 5%. Berarti sama dengan 0,3. Dan PA dan C sama dengan P 47 OHM dan 100 OHM sama dengan 0. Sedangkan P dalam kurung B dan C sama dengan P dalam kurung 5% dan 100 OHM sama dengan 0,15. Selanjutnya yaitu P A per B sama dengan P dalam kurung A dan B per P dalam kurung B sama dengan 0,3 per 0,55 sama dengan 0,54. Selanjutnya itu P dalam kurung A per C sama dengan P dalam kurung A dan C per P dalam kurung C sama dengan 0. Yang terakhir itu P dalam kurung B per C sama dengan P dalam kurung B dan C per P dalam kurung C sama dengan 0,15 per 0,25 yang hasilnya adalah 0,6. 0,6. Contoh yang selanjutnya dari probabilitas bersyarat yaitu contoh yang kedua di mana A pengambilan resistornya yaitu 22 OHM ya, sedangkan B pengambilan resistornya dengan toleransi sebanyak 10% dan C pengambilan resistornya sebanyak 100 OHM. Jawaban dari contoh yang kedua tadi di mana P dalam kurung A sama dengan P dalam kurung 22 OHM sama dengan 0,25. Sedangkan P dalam kurung B sama dengan P dalam kurung 10% sama dengan 0,45. Sedangkan P dalam kurung C sama dengan P dalam kurung 100 OHM sama dengan 0,25. Dan P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung 22 OHM dan 10% sama dengan 0,15. Sedangkan P dalam kurung A dan C sama dengan P dalam kurung 22 OHM dan 100 OHM sama dengan 0. Dan selanjutnya itu P dalam kurung B dan C sama dengan P dalam kurung 10% dan 100 OHM sama dengan 0,1. Selanjutnya itu P dalam kurung A per B sama dengan P dalam kurung A dan B per P dalam kurung B. Yang hasilnya itu 0,33. Dan selanjutnya yaitu P dalam kurung A per C sama dengan P dalam kurung A dan C per P dalam kurung C. Dan yang hasilnya itu 0. Sedangkan untuk P dalam kurung B per C sama dengan P dalam kurung B dan C per P dalam kurung C. Yang hasilnya itu 0,4. Yang selanjutnya materinya itu tentang kejadian bebas dan tak batas. Tak bebas. Kejadian-kejadian disebut bebas atau independen apabila suatu kejadian tidak mempengaruhi probabilitas munculnya kejadian yang kedua. Kejadian-kejadian yang tak bebas atau yang dependen bila suatu kejadian mempengaruhi probabilitas yang akan muncul atau kejadian kedua yang akan muncul. Seperti contohnya probabilitas tertariknya kartu as dari setumpukan kartu adalah 4/55 sama dengan 1/13. Jika kartu itu kembali sehingga tumpukan kartu itu lengkap dan dikocok kembali, probabilitas tertariknya sebuah kartu as pada kesempatan kedua itu sebesar 1/13
yang didapat atau peluang kejadian bebas yang akan muncul. Ya, akan tetapi jika kartu tadi ditarik pada kesempatan pertama dan tidak dikembalikan, probabilitas tertariknya sebuah as pada kesempatan kedua adalah sebesar 3/51. Karena kini hanya ada 3 kartu as dalam tumpukan 51 kartu yang tidak lengkap. Maka itu akan menimbulkan kejadian yang tak bebas. Selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu aturan perkalian. Di mana P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung B per A, P dalam kurung A sama dengan P dalam kurung A per B sama dan kali P dalam kurung B. Di mana contohnya seperti ini. Misalkan kita mempunyai kotak yang berisi 25 jeruk. Yang di 5 diantaranya di mana 5 diantaranya yaitu jeruknya busuk. Dan bila 2 jeruk dikeluarkan dari kotak satu demi satu secara acak tanpa mengembalikan yang pertama ke dalam kotak, berapakah probabilitas kedua jeruk itu busuk? Misalkan seperti ini, misalkan A kejadian bahwa jeruk pertama busuk dan B adalah kejadian bahwa jeruk yang kedua busuk. Kemudian tafsirkan A per B sebagai kejadian A terjadi dan kemudian B setelah terjadi. Probabilitas mengeluarkan jeruk busuk yang pertama adalah 5/25 atau 1/5. Dan kemudian probabilitas mengeluarkan kedua yang busuk dari sisa yang tinggal yaitu adalah 4/24 atau sebanyak 1/6. Jadi P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A kali P dalam kurung B sama dengan 1/5 kali 1/6 menjadi sama dengan 1/30. Selanjutnya itu contoh yang kedua. Contoh yang kedua seperti suatu kota di Maroko mempunyai 1 mobil pemadam kebakaran dan 1 mobil ambulans untuk sebuah keadaan darurat. Probabilitas mobil pemadam kebakaran siap waktu diperlukan 0,89. Probabilitas ambulans siap waktu dipanggil 0,97. Dalam kejadian ada kecelakaan karena kebakaran gedung. Dari probabilitas keduanya siap. Misalkan A dan B menyatakan masing-masing kejadian mobil pemadam kebakaran dan ambulans siap, maka P dalam kurung A dan B-nya sama dengan P dalam kurung A kali P dalam kurung B sama dengan dalam kurung 0,89 kali 0,97 sama dengan hasilnya 0,8633. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke Fahri sebagai moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bang Nugrah. Baiklah, sekian presentasi soal dari kelompok 8. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.